Racikan Berita 1. Aksi memperingati Hari Buruh Sedunia ini sempat memacetkan ruas jalan mulai dari Jalan Tamrin, Sudirman, ya kan, dan mengakibatkan kemacetan total, baik itu dari Blok M menuju ke Jalan Tamrin dan sebaliknya. Buruh makin mendekat ke ruas jalan Patung Kuda, ya, dan tampak semangat dari wajah mereka, semangat untuk mengingatkan pemerintah agar mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang selama ini mereka tuntut, dan pengawalan yang dilakukan oleh aparat keamanan sangat tertib, ya. Aparat keamanan mengawal aksi peringatan Hari Buruh Sedunia ini betul-betul tertib, mereka menjaga, ya, dan ini merupakan sinergitas antara buruh dan aparat keamanan yang mengawal aksi tersebut. Adapun tema yang mereka sampaikan, May Day Revolution, cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dan turunannya rezim oligarki Jokowi perusak demokrasi, gagal sejahterakan rakyat. Ayo bangun kekuatan politik progresif, tegakkan kedaulatan rakyat. Tidak ada yang mengarah ke ISI, kawan-kawan. Ya. Kawan-kawan bisa kembali bergabung bersama kami di daerah Patung Kuda. Kawan-kawan yang mengarah ke ISI. Teman-teman, hari ini kita memperingati May Day. May Day itu bukan ajang-ajang pesta, bukan tempat untuk joget-joget, bukan terbuka, hanya sebatas seremonial. Tapi kali ini kita merayakan May Day, yaitu May Day Revolution, di mana dengan spirit May Day ini semoga terwujud revolusi di negara kita. Hari ini kita dengan tegas menolak seluruh Omnibus Law jahanam, dan kita mendesak Jokowi mencabut seluruh Omnibus Law, baik itu Omnibus Law sektor keuangan, cipta lapangan kerja, sektor kesehatan, itu harus dicabut. Dari ikut penolakan kita dengan pandemi treaty. Maka dari itu kami mendesak Jokowi, kalau kau masih sebagai kepala negara, segera cabut seluruh Omnibus Law. Jika tidak, hati-hati, kursimu yang akan kami cabut. Karena perlawanan kami hari ini adalah perlawanan untuk kembalikan kedaulatan rakyat. Perlawanan untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak lagi diam dan tidak lagi takut-takut. Dan jangan salahkan kami ketika perlawanan kami menjadi perlawanan penimbanganmu jadi kepala negara. Itu yang kami inginkan. Kami tidak ingin apa-apa, kami tidak ingin macam-macam. Kami tidak ingin negeri ini dikuasai oleh asing dan asing. Kami tidak ingin bangsa ini menjadi budak di negerinya sendiri. Karena yang terjadi semenjak Jokowi berkuasa, import pengangguran Cina gila-gilaan ke negeri ini. Sementara anak bangsa harus berkali-kali antri hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah brengseknya pemerintah yang tidak pro pada rakyat. Maka jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami ketika rakyat melawan dengan totalitasnya. Hati-hati kau Jokowi, karena target kami adalah penurunanmu dari kekuasaan jika Omnibus Law tidak dicabut. Camkan itu, salam dariku, Niko Silalahi. Perang Rusia Ukraina, genosida Israel terhadap bangsa Palestina, dan juga yang sekarang adalah Israel melawan Iran. Itu adalah perang-perang yang dilakukan oleh negara imperialis untuk menutupi krisis
yang telah dibuatnya. Betul tidak kawan-kawan? Karena apa? Dengan perang mereka akan bisa mengendalikan ekonomi di dunia ini, kawan-kawan. Termasuk kita yang ada di Indonesia, ternyata semua juga terkena dampaknya. Yang kita harus berjaga-jaga itu tanggal 27 Mei, yaitu pandemic treaty. Itu hal besar kalau sampai terjadi ditandatangani oleh pemerintah kita, khususnya kepada Kementerian Luar Negeri, kepada Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno. Kami berharap agar Ibu lebih bijaksana untuk mengutamakan kedaulatan kesehatan, agar memperhatikan apa dampaknya ke depan jika hal ini terjadi, khususnya untuk Omnibus Law. Ya, kita sudah betul-betul merasakan buruh seperti ini, banyak dampak PHK sejak pandemik yang lalu. Kita harus benar-benar prihatin dan lebih memprioritaskan masyarakat Indonesia sendiri dibandingkan dengan investasi yang justru mendukung besar-besaran tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk itu saya sendiri juga berharap agar pemerintah betul-betul serius menjaga kedaulatan bangsa ini. Kita sudah tahu juga yang kemarin Pilpres betul-betul kita rasakan sangat terbuka sekali kecurangan dan juga pelanggaran secara hukum ya. Dan ini menjadi titik balik bagi kita semua, dan saya harap juga para buruh menyadari undang-undang sudah banyak dirusak. Untuk itu saatnya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu akan menjadi solusi untuk semua permasalahan hukum, termasuk Omnibus Law ataupun juga Omnibus Law Cipta Kerja. Bahwa ke depan kita akan dipimpin oleh seorang presiden yang dimana tangannya berlumuran darah di dalam catatan sejarah kita. Racikan Berita 1